nggak jualan? Ya kemarin kan ada instruksi untuk PSBB itu untuk berhenti berjalan dulu sementara sampai jam 7 malam, sedangkan kita buka habis maghrib sekitar jam 7 itu, jadi kita nggak jualan dulu. Terus gimana Mas tanggapannya Mas terkait dengan PPKM yang diterapkan? Ya sementara bisanya kita cuman kayak gini, paling bersih-bersih alat-alat dulu sebelum diperbolehkan jualan lagi. Artinya berarti sejak Senin itu enggak jualan Mas? Enggak, sama sekali enggak ada kegiatan lagi. Mas resah nggak Mas dengan adanya PPKM? Ya jelas resah. Resahnya kan kayak teman-teman ini kan juga nganggur semua, jadi nggak ada pendapatan sama sekali. Terus dampaknya apa Mas? Dampaknya mungkin kita kalau berharap ya bisa belum tikar. Oh gitu. Iya. Ada berapa tenaga Mas? Semua 9. 9 totalnya. Jadi dirumahkan tuh Mas? Ya sementara harus dimakan dulu. Sampai kapan Mas? Ya sampai kita diperbolehkan jualan lagi. Harapannya buat pemerintah apa? Ya kita harapannya untuk kali ini lebih bijaksana lagi, dalam artian kita tahu kota-kota lain pun mungkin nggak seperti ini. Kalau rata-rata ya sekitar 3 sampai 3,5 Juta ya? iya. Jual di mana nih Mas jualnya? Di trotoar, Di jalan apa? Jalan Raja Wali bareng gitu. Menyikapi hal tersebut gimana dari Dewan sendiri? Iya, jadi dengan dikeluarkannya aturan dari Bupati tentang PSBB atau pelarangan kegiatan masyarakat, pembatasan itu sebenarnya setuju. Saya sangat setuju. Artinya apa? Bahwa ruhnya itu memang ada aturan yang tegas tentang pandemi ini. Hanya saya mengevaluasi, memberi masukan ketika aturan itu di samping ada unsur ketegasan, kepastian, itu juga timbul melihat dari kebutuhan masyarakat. Nah, untuk kasus ini khususnya mungkin dari bapak-bapak ibu PKL di Klaten gitu ya, yang saya lihat ini beberapa hari saya juga menerima WA, telepon dan mengunjungi mereka langsung menjerit protes. Ya, karena bagi mereka kebijakan ini justru semakin di tengah pandemi ini semakin memperberat ya kehidupan mereka, karena nggak bisa berjualan total, nggak bisa berjualan sama sekali. Nah sekarang kalau kita lihat misalkan aturan ini PKL itu nggak bisa jualan atau jualan tapi tutup jam 7 misalkan gitu, padahal beberapa PKL itu kan bukanya malam ya, dia sudah terkenal bukanya malam, sudah punya pelanggan fanatiknya waktu malam hari, ya kan, punya konsumen di malam hari dan lain-lain. Nah, saya mengusulkan ada revisi, ada tambahan, ya, tentang aturan yang dikeluarkan oleh Bupati, apakah itu surat edaran atau yang lain, ya, yang merevisi. Satu mungkin, ya, kita bisa merujuk, misalkan dari Boyolali atau Solo, nggak ada salahnya bahwa aturan itu dinamis. Ya, tidak mengurangi ketegasan, tidak mengurangi kepentingan, tetapi juga melindungi ya masyarakat kecil khususnya PKL. Nggak ada tambahan risiko apapun. Justru malah ketika kita itu membatasi waktu jam 7, semua pedagang kaki lima itu jualan pagi sampai siang, di mana siang itu tempatnya berkerumun, beraktivitas banyak orang, ya kan? Itu semakin banyak risiko. Nah, ketika malam hari, misalkan kita ambil kebijakan, ya, misalkan
apa itu jaga jarak 1,5 meter. Kita hanya menerima 25% atau 30% dari kursi yang tersedia, ya kan? Satu, atau bisa take away, ya kita bisa langsung. Artinya apa? Pelanggan itu juga bisa mengatur dirinya untuk membeli, penjual juga menaati peraturan PSBB ini dengan baik, gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah ini melakukan pengawasan. Nah, coba malah nek siang malah menumpuk. Nah, ini harus diambil tindakan segera. Jangan sampai ini terlambat. Ya, karena ini kaitannya sama perut, kaitannya sama mata pencaharian rakyat kecil PKL, Mbak. Banyak banget di Klaten ini pusat gitu. Nah, ini mereka sudah mulai berkoordinasi. Kalau Boyolali bisa, kalau Solo bisa, dengan alasan objektif, alasan yang bisa diterima dengan masuk akal, alasan normatif, ya, alasan kesehatan yang bisa diterima, mengapa tidak? Bupati harus ambil sikap dengan cepat, saya kira itu.